Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 27 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang lain. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damanik. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 27 Oktober 2025 berjudul Lebih Berkomitmen. Ayat inti diambil dari 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Allah sedang bekerja atas setiap pikiran yang terbuka untuk menerima kesan Roh Kudus-Nya. Dia mengutus para utusan agar mereka dapat memberikan peringatan di setiap tempat. Allah sedang menguji kesetiaan gereja-gerejanya dan kesediaan mereka untuk taat kepada bimbingan Roh. Pengetahuan harus ditingkatkan. Para utusan sorga akan terlihat berlarian ke sana kemari, berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk memperingatkan orang-orang tentang penghakiman yang akan datang, dan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Standar kebenaran harus ditinggikan. Roh Allah sedang bekerja atas hati manusia, dan mereka yang menanggapi pengaruhnya akan menjadi terang di dunia. Di mana-mana, mereka terlihat pergi untuk menyampaikan kepada orang lain terang yang telah mereka terima seperti yang mereka lakukan setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan saat mereka membiarkan terang mereka bersinar, mereka menerima semakin banyak kuasa Roh. Bumi diterangi dengan kemuliaan Allah. Namun betapa menyedihkan, mereka yang tidak tunduk pada pengaruh Roh Kudus akan segera kehilangan berkat yang mereka terima ketika mereka mengakui kebenaran sebagai sesuatu yang berasal dari surga. Mereka jatuh ke dalam formalitas yang dingin dan tanpa roh. Mereka kehilangan minat pada jiwa-jiwa yang binasa. Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Dan Kristus berkata kepada mereka, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Wahyu 2 ayat 5. Dia akan mengambil Roh Kudusnya dari gereja dan memberikan roh itu kepada orang lain yang akan menghargainya. Tidak ada bukti yang lebih besar bahwa mereka yang telah menerima terang agung tidak menghargai terang itu, selain penolakan mereka untuk membiarkan terang mereka bersinar atas mereka yang berada dalam kegelapan dan mencurahkan waktu dan tenaga mereka dalam merayakan bentuk dan upacara. Dikutip dari The Review and Herald,
16 Juli tahun 1895. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, judul renungan malam ini lebih berkomitmen, berarti tidak cukup puas dengan iman yang pasif atau pelayanan yang formal dan rutinitas. Ini adalah panggilan untuk kita dapat mendedikasikan diri sepenuhnya dalam pekerjaan Allah. Apalagi ketika disebutkan dalam renungan ini, akhir segala sesuatu sudah dekat, yaitu akhir zaman. Allah sedang menggerakkan surga dan bumi untuk menyelesaikan pekerjaan besar keselamatan. Para utusan surga bekerja dengan penuh semangat, berlarian ke sana kemari untuk memperingatkan dunia dan menyampaikan kabar baik. Di tengah pekerjaan Allah yang begitu besar ini, Allah juga sedang menguji komitmen gerejanya, jemaatnya, ataupun umatnya. Ia mencari hati yang mau dibentuk, mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, dan mau menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Allah. Karenanya, dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 309, paragraf 3 berkata, Roh Allah sedang bekerja atas hati manusia, dan mereka yang menanggapi pengaruhnya akan menjadi terang di dunia. Di mana-mana mereka terlihat pergi untuk menyampaikan kepada orang lain terang yang telah mereka terima, seperti yang mereka lakukan setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan saat mereka membiarkan terang mereka bersinar, mereka menerima semakin banyak kuasa Roh. Bumi diterangi dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudari sekalian, Roh Allah sedang bekerja atas hati manusia, dan mereka yang mengaku umat Allah menanggapi pengaruhnya akan menjadi terang di dunia menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Namun, betapa menyedihkan, mereka yang mengaku umat Allah yang tidak tunduk pada pengaruh Roh Kudus akan segera kehilangan berkat yang mereka terima ketika mereka mengakui kebenaran sebagai sesuatu yang berasal dari surga. Mereka jatuh ke dalam formalitas yang dingin dan tanpa Roh Kudus, sehingga mereka tidak memiliki komitmen untuk melayani pekerjaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa umat-umat Allah tidak memiliki komitmen, yaitu kesetiaan, dan tanggung jawab melayani pekerjaannya? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 2 ayat 5 berkata, Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini adalah perkataan Yesus yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Pertanyaannya, apa artinya kaki dian di dalam ayat ini? Kaki dian di dalam bahasa Yunani disebutkan luxnia. Secara simbolis melambangkan jemaat atau gereja itu sendiri sebagai pembawa terang Yesus Kristus di dunia ini. Ayat ini adalah bagian dari pesan Yesus kepada jemaat di Efesus, sebagaimana terdapat dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Jemaat itu dipuji karena ketekunan dan kesetiaan mereka, tetapi juga ditegur karena telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Karena itu, Yesus memperingatkan bahwa jika mereka tidak bertobat, Ia akan mengambil kaki dian mereka dari tempatnya. Artinya, menghapus keberadaan mereka sebagai jemaat yang menyatakan terang Kristus. Secara rohani, Yesus akan menarik kehadirannya dan otoritas ilahi dari tengah jemaat jika mereka tidak bertobat. Dengan kata lain juga, walaupun jemaat masih ada secara fisik, mereka tidak lagi menjadi tempat di mana terang Yesus Kristus bersinar.
Yesus menyebutkan bahwa murid-muridnya adalah terang dunia, sebagaimana terdapat dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kaki dian berfungsi untuk menopang terang, yaitu kesaksian hidup umat Allah yang memancarkan kasih dan kebenaran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Allah, murid-murid Yesus dipanggil untuk lebih berkomitmen dan bertobat. Mari kita kembali kepada ayat Alkitab Wahyu 2 ayat 5 tadi. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Pekabaran ini menegaskan bahwa waktunya sudah semakin singkat dan Allah memanggil umatnya untuk bangkit, bekerja, dan bersinar. Komitmen yang sungguh-sungguh akan membuat gereja maupun jemaat menjadi alat terang bagi dunia. Alkitab berkata di dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah turun terbit atasmu. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mari kita lebih berkomitmen melalui pertobatan, menanggapi panggilan Roh Kudus dengan sepenuh hati, bangkit dan bekerja bersama Allah dalam menyelamatkan jiwa-jiwa, menjadi terang dan meniru semangat para utusan sorga yang bekerja tanpa kenal lelah. Hanya umat yang benar-benar berkomitmen yang akan dipenuhi kuasa Roh Kudus dan menerangi bumi dengan kemuliaan Allah menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ingatlah bahwa giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami lebih berkomitmen dalam pekerjaan-Mu, karakter kami disucikan dan disempurnakan menjadi sama dengan karakter Yesus. Kami bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.